Islam menurut Al-Quran dan Sunnah. Islam bukan sekadar agama ritual, melainkan cara hidup way of life yang menyeluruh yang membawa kedamaian dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. 1. Islam menurut Al-Quran. Secara bahasa, Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri, tunduk, dan patuh. Dalam Al-Quran, Islam ditegaskan sebagai satu-satunya agama yang diredai oleh Allah SWT. Agama yang diterima, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Qs. Ali, Imran, 19. Kesempurnaan agama, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku redai Islam itu jadi agama bagimu. Qs. Al-Maidah, 3. Penyerahan diri, Islam mengajarkan manusia untuk menghadapkan wajah, jiwa dan raga, hanya kepada pencipta alam semesta secara ikhlas. 2. Rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang beriman. Syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salat, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Zakat, mengeluarkan sebahagian harta bagi yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Puasa, menahan diri dari lapar, dahaga, dan perkara yang membatalkan di bulan Ramadan. Haji, menunaikan ibadah ke Baitullah di Mekah bagi mereka yang mampu secara fisikal dan finansial. 3. Rukun Iman. Rukun iman adalah pilar keyakinan yang harus tertanam di dalam hati setiap muslim. Iman kepada Allah, meyakini kewujudan, keesaan, dan sifat-sifat sempurna Allah. Iman kepada malaikat, meyakini adanya makhluk gaib ciptaan Allah yang selalu patuh. Iman kepada kitab-kitab, meyakini kitab-kitab yang diturunkan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran sebagai penyempurna. Iman kepada Nabi dan Rasul, meyakini para utusan Allah yang membawa risalah kepada umat manusia. Iman kepada hari kiamat, meyakini adanya hari pembalasan dan kehidupan setelah mati. Iman kepada Qada dan Qadar, meyakini bahwa segala ketentuan yang baik maupun yang buruk berasal dari Allah SWT. 4. Al-Ihsan. Al-Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, yaitu kesempurnaan dalam ibadah dan akhlak. Berdasarkan hadis Jibril, ihsan didefinisikan sebagai, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. 2. Tingkatan ihsan. Maqam musyahadah, merasakan kehadiran Allah sehingga seolah-olah kita melihatnya tingkatan tertinggi. Maqam muraqabah, merasa sentiasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak-geri, pikiran, dan perkataan. Kesimpulan, ketiga-tiga elemen ini Islam, iman, dan ihsan saling berkaitan. Islam adalah amalan zahir, anggota badan. Iman adalah amalan batin, hati. Ihsan adalah penghayatan dan kesempurnaan daripada keduanya. Rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang wajib dilakukan saat berwudu. Jika salah satu ditinggalkan, maka wudu tersebut dianggap tidak sah. Berdasarkan mazhab Syafi'i, terdapat 6 rukun wudu. 1. Niat. Niat dilakukan di dalam hati bersamaan dengan saat air pertama kali menyentuh bagian wajah. Lafaz niat, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh wajah. Membasuh seluruh permukaan wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Membasuh tangan kanan lalu tangan kiri, pastikan air mengenai seluruh kulit mulai dari ujung jari hingga melewati siku. 4. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kecil rambut atau kulit kepala dengan air. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Membasuh kaki kanan lalu kaki kiri hingga merata ke sela-sela jari dan tumit, minimal sampai di atas mata kaki. 6. Tertib. Melakukan semua rukun di atas secara berurutan, mulai dari niat hingga membasuh kaki, tanpa ada yang tertukar urutannya. Perbedaan rukun dan sunnah. Hal-hal seperti membaca basmalah, membasuh telapak tangan di awal, berkumur, menghirup air ke hidung istinsyak dan membasuh telinga adalah bagian dari sunnah wudu. Jika dikerjakan mendapat pahala dan menyempurnakan ibadah, namun jika terlewat wudu tetap sah. Panduan lengkap tata cara salat. Salat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Berikut adalah urutan gerakan dan bacaan salat sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. 1. Niat dan berdiri tegak. Menghadap kiblat, berdiri tegak bagi yang mampu,
dan berniat di dalam hati untuk melaksanakan salat, misalnya salat subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. 2. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu sambil mengucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. 3. Bersedekap dan membaca doa iftitah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, lalu membaca doa iftitah sunnah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu, wajib membaca surah Al-Fatihah dan disunahkan membaca salah satu surah pendek dari Al-Quran. 4. Ruku, mengangkat tangan sambil bertakbir, lalu membungkukkan badan. Letakkan tangan di lutut dengan punggung rata. Membaca 3x, Subhana Rabbiyal, Azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. 5. Iktidal, bangkit dari ruku. Bangkit tegak sambil mengangkat tangan dan membaca, Samiallahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Dilanjutkan membaca, Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milu masyita min syai'in badu. 6. Sujud pertama, sambil bertakbir, turunkan lutut dan dahi ke lantai. Membaca 3x, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. 7. Duduk di antara dua sujud. Bangkit dari sujud pertama dan duduk tenang, iftirasi, sambil membaca, Rabbikfirli warhamni wajbni warfani warsukni wahdini wa'afini wafu, ani. Ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, cukupkanlah kekuranganku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan maafkanlah aku. 8. Sujud kedua, melakukan sujud kedua dengan bacaan yang sama seperti sujud pertama. 9. Tahiyat awal, dilakukan pada rakaat kedua untuk salat lebih dari 2 rakaat. Duduk dengan posisi kaki kiri diduduki dan kaki kanan tegak. Membaca doa At-Tahiyatul Mubarakatus Sholawatut Thayyibatulillah. 10. Tahiyat akhir, dilakukan pada rakaat terakhir. Posisi duduk tawaruk, kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Membaca doa tahiyat lengkap hingga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. 11. Salam, menoleh ke kanan hingga pipi terlihat dari belakang, lalu menoleh ke kiri sambil mengucap, Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah bersamamu. Catatan penting, tumanina, tenang dan tidak terburu-buru dalam setiap gerakan, diam sejenak. Tertib, melakukan gerakan sesuai urutan yang benar. Sholat fardu dan sholat sunnah. Berikut adalah daftar waktu sholat fardu, wajib, beserta sholat sunnah yang dapat diamalkan oleh umat Islam. 1. Sholat fardu, wajib 5 waktu. Subuh, 2 rakaat. Waktu, sejak terbit fajar shadiq hingga sebelum terbit matahari. Zuhur, 4 rakaat. Waktu, saat matahari mulai tergelincir dari puncak langit hingga bayangan benda sama panjang dengan bendanya. Asar, 4 rakaat. Waktu, sejak berakhirnya waktu zuhur hingga sebelum matahari terbenam. Maghrib, 3 rakaat. Waktu, sejak matahari terbenam hingga hilangnya awan merah, syafaq di ufuk barat. Isya, 4 rakaat. Waktu, sejak berakhirnya waktu maghrib hingga sebelum terbit fajar, waktu subuh. 2. Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah wajib fardu, ain, bagi laki-laki muslim yang dilakukan secara berjamaah sebagai pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Waktu, dilaksanakan pada waktu zuhur di hari Jumat. Jumlah rakaat, 2 rakaat didahului dengan 2 khutbah. Syarat, dilakukan secara berjamaah dan bertempat di pemukiman, masjid atau tempat yang ditentukan. 3. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, sebelum atau sesudah. Qobliyah, dikerjakan sebelum sholat fardu, contoh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ba'diyah, dikerjakan sesudah sholat fardu, contoh, 2 rakaat sesudah zuhur, maghrib, dan isya. 4. Sholat sunnah lainnya. Sholat sunnah berdasarkan waktu. Sholat tahajud, dikerjakan di malam hari setelah bangun tidur, minimal 2 rakaat. Sholat witir, sholat penutup malam dengan jumlah rakaat ganjil, 1, 3, atau lebih. Sholat duha, dikerjakan saat matahari mulai naik, sekitar pukul 7.00 sampai 11.00, minimal 2 rakaat. Sholat isyraq, dikerjakan tepat saat matahari baru saja terbit sempurna. Sholat sunnah karena keadaan. Sholat tahiyatul masjid, dikerjakan saat baru masuk masjid sebelum duduk. Sholat istihoroh, dikerjakan untuk memohon petunjuk pilihan.
Sholat hajat, dikerjakan ketika memiliki keinginan atau keperluan mendesak. Sholat taubat, dikerjakan sebagai bentuk permohonan ampun atas dosa. Sholat gerhana, dikerjakan saat terjadi gerhana bulan atau matahari. Sholat sunnah khusus. Sholat Idul Fitri, dikerjakan pada pagi hari tanggal 1 Syawal. Sholat Idul Adha, dikerjakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Sholat Tarawih, dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Keutamaan, menjalankan sholat fardu dan sholat Jumat adalah kewajiban utama, sedangkan sholat sunnah berfungsi sebagai penyempurna ibadah wajib dan sarana menambah pahala serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dan zakat. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan puasa dan zakat dalam Islam sesuai dengan syariat. Puasa, as-saum. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa wajib. Puasa Ramadan, dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Puasa nazar, puasa yang dijanjikan seseorang karena berhasil meraih sesuatu. Puasa kifarat, puasa sebagai denda atas pelanggaran hukum agama tertentu. Puasa sunnah. Puasa Senin dan Kamis, dilakukan secara rutin setiap minggu. Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Puasa Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, bagi yang tidak sedang haji. Puasa Asyura dan Tasua, tanggal 9 dan 10 Muharram. Puasa Ayamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Rukun puasa, niat, dilakukan pada malam hari sebelum fajar untuk puasa wajib. Menahan diri, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, asnaf, sebagai pembersih jiwa dan harta. Jenis-jenis zakat. Zakat fitrah. Wajib bagi setiap jiwa muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Dikeluarkan berupa makanan pokok seperti beras sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter sebelum sholat Idul Fitri. Zakat mal, harta. Zakat atas kepemilikan harta seperti emas, perak, uang simpanan, hasil perdagangan, pertanian, dan peternakan. Wajib dikeluarkan jika harta telah mencapai batas minimal nisab dan telah dimiliki selama 1 tahun, hail. Golongan penerima zakat 8 asnaf. Berdasarkan Al-Quran, zakat hanya diberikan kepada fakir, orang yang hampir tidak memiliki apa-apa. Miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk kebutuhan dasar. Amil, pengelola atau panitia zakat. Mualaf, orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu dilembutkan. Rikab, hamba sahaya untuk memerdekakan mereka. Garim, orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan pokok. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Keutamaan. Puasa berfungsi melatih kesabaran dan ketakwaan, sedangkan zakat berfungsi untuk menyucikan harta serta membantu sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membutuhkan. Sejarah dan tata cara ibadah haji. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. 1. Sejarah ibadah haji. Ibadah haji memiliki akar sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim Alaihi Salam, sejarah haji dimulai saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail, ke lembah Tandus di Mekah. Sumur Zamzam, perjuangan Siti Hajar mencari air antara Bukit Safa dan Marwa, yang kini menjadi ibadah sa'i, membuahkan hasil dengan munculnya air Zamzam. Pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kembali Ka'bah sebagai pusat peribadatan tauhid pertama di bumi. Seruan haji, setelah pembangunan selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang berhaji. Penyempurnaan oleh Nabi Muhammad, ibadah ini kemudian dibersihkan dari praktik kemusyrikan kaum jahiliyah dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Haji Wada, Haji Perpisahan. 2. Tata cara ibadah haji, urutan pelaksanaan. Pelaksanaan haji umumnya mengikuti urutan waktu yang telah ditentukan, dari tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. 1. Ihram dan niat. Memakai pakaian ihram 2 lembar kain tanpa jahitan bagi laki-laki, dan berniat haji di mikat batas waktu dan tempat yang ditentukan.
2. Wukuf di Arafah, 9 Zulhijjah. Puncak ibadah haji, yaitu berdiam diri di padang Arafah mulai dari tergelincir matahari hingga terbenam. Di sini jemaah banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mabit di Musdalifah, malam 10 Zulhijjah. Menginap atau berhenti sejenak di Musdalifah untuk mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumrah. 4. Melempar jumrah Aqobah, 10 Zulhijjah. Melempar 7 kerikil ke tugu Aqobah sebagai simbol perlawanan terhadap godaan setan. Setelah ini, jemaah melakukan tahallul, memotong rambut. 5. Tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ini merupakan bagian dari rukun haji yang wajib dilakukan. 6. Sa'i. Berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, mengenang perjuangan Siti Hajar mencari air. 7. Mabit di Mina, hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Menginap di Mina dan melakukan lempar jumrah pada ketiga tugu Ula, Wusta, dan Aqobah setiap harinya. 8. Tawaf Wada. Tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum jemaah meninggalkan kota suci Mekah untuk kembali ke tanah air. 3. Rukun haji. Jika salah satu dari poin ini ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Ihram, niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, mencukur rambut, tertib dilakukan secara berurutan. Penutup, ibadah haji adalah perjalanan spiritual untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap muslim diberikan kesempatan untuk menunaikan haji dan mendapatkan predikat haji yang mabrur.